Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai teori bilangan. Sudah siap ya? Kita mulai materi kita ini, termasuk mata kuliah matematika diskrit, materi teori bilangan. Ya, kita mulai saja. Bentar, saya open pen dulu ya. Pennya. Oke, kita mulai bahasan materi kita tentang bilangan bulat, kemudian pembagi bersama terbesar, aritmatika modulo, aplikasi teori bilangan, dan international Bookna serial number. Kita mulai di teori bilangan. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya angkanya 8, 21, dan sebagainya ya. Bulat positif atau negatif dan 0. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real. Real ini punya titik desimal, punya koma ya. 8,0, 34,25, 0,02 ya. Jadi yang tidak bulat, nah itu namanya bilangan real. Jadi bulat itu positif, negatif, dan 0. Berikutnya tidak menurut. Misalkan A dan B bilangan bulat di mana A tidak sama dengan 0. Ini A habis membagi B, ditulis A divide B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C. Jadi A habis membagi B, ini artinya B sama dengan A dikali C. Notasinya A divide B ini ya, A garis miring B jika B sama dengan A kali C. Contohnya 4 divide 12. Ini karena 12 dibagi 4 ini 3. Hasilnya bilangan bulat. Ya, jadi 4 ini kalau dikali 3 sama dengan 12. Jadi B-nya ini 12 sama dengan 4 dikali 3. Ini bilangan yang dikatakan habis membagi. Kemudian yang dikatakan pembagi bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0, pembagi bersama terbesar PBB atau greatest common divisor atau GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D divides A, D divide B. Nah, sehingga PBB-nya A dan B-nya sama dengan D. Kita lihat contohnya, faktor pembagi dari 45. Ini adalah 1, 3, sampai 45. Ini kalau kalian mencarinya mudah karena ini faktor pembagi itu artinya faktornya ya. Jadi faktor pembaginya dari 45 itu kan 1 kali 45 ya. Kemudian kalau 2 kan tidak bisa karena ini kan bilangan ganjil. Jadi 3 kali berapa? 15 ya. 4 tidak bisa karena harus ganjil ya. 5 kali 9. 6 kan tidak bisa. 7, 45 bagi 7 nggak bisa. 8 juga nggak bisa. 9 ini sudah ya. Jadi pembaginya 1, 3, 5, 1, 3, 5, 9, 15, 45. 36 juga sama. Dicari faktornya sendiri ya. 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9 ya. Kemudian faktor pembagi bersama terbesar dari 45 dan 36. Oh, yang pembagi bersama dulu ya. Pembagi bersamanya berarti yang sama ini 1, 3, 9. Yang terbesar adalah 9. Nah, ini yang terbesar. Jadi sehingga disimpulkan bahwa PBB dari 45,36 adalah 9. Pembagi bersama terbesar dari 45 dan 36, 9 ya. Kemudian pembagi bersama terbesar ini misalkan ini dengan teorema ya, M dan R dari bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ plus R. Ini N-nya harus positif ya.
R-nya dari 0 sampai N. Nah ini juga positif ya, lebih dari 0 ya, lebih dari atau sama dengan, jadi 0 boleh. Maka PBB dari M dan N nya ini adalah sama dengan PBB dari N, R. MN dan NR, ini PB nya sama. Contohnya 66 M nya, N nya 18. 66 ini sama dengan 18 dikali 3 plus 12. Kemudian 18 ini kalau kita breakdown lagi dari 12 nya ya, nah 18 ini NR nya ya, NR nya. Nah jadi M nya, ini M nya, ini N nya, ini Q nya, ini R nya ya. Nah kemudian setelah MN kita pakai NR, 18 12, jadi 18 sama dengan 12 dikali 1 plus 6 ya. Nah artinya ini kan sudah dikali 1 nih, artinya itu yang paling kecil ini, karena pengalinya dari NG nya ini, N nya ini dari 0 sampai lebih besar 0 ya, N nya lebih besar 0, jadi pengalinya lebih besar dari 0. Ini pengalinya tadi 3, ini pengalinya 1, jadi paling kecil ini biasanya kalau enggak 0 1 ya, karena kalau yang boleh 0 tuh R nya sisanya, jadi N nya lebih dari 0, jadi paling kecil 1 ini. Jadi 18 nya sama dengan 12 kali 1 plus 6 ini yang paling kecil, artinya PBB nya dari 66 18 sama dengan PBB nya 18 12 sama dengan 6. Pembagi bersamanya yang terbesar adalah 6. Kemudian aritmetika modulo memainkan peranan yang penting dalam komputer integer, khususnya pada aplikasi kriptografi. Kriptografi ini keamanan komputer ya. Operator yang digunakan adalah modulo atau mod yang memberikan sisa pembagian. Misalnya 35 dibagi 5 memberikan hasil 4, sisanya 3. Ditulis 25 modulo 5 adalah sama dengan 3. Jadi 25 dibagi 5 ini habisnya 4 ya, sisanya 3. Jadi modulo ini adalah sisa hasil pembagian, bukan hasilnya ya. Jadi hasilnya nggak ditulis, sisanya. Kemudian misalkan A dan M bilangan bulat M lebih dari 0, operasi A modulo M dibaca A modulo M ini memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasinya A modulo M sama dengan R, ini sedemikian sehingga A nya sama dengan M kali Q ditambah R. Jadi ini sisanya, R nya sisanya. Dengan sisanya ini dari 0 sampai M, tadi sudah kita bahas ya, jadi sisanya dari yang positif ya, 0 sampai M. Ini pengalinya harus lebih dari 0 M nya ini. Bilangan M disebut modulus atau modulo. Hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0 sampai M-1 sebelum M ya, jadi M-1 dari 0 sampai sebelum M atau M-1. Jadi perlu diperhatikan bahwa modulo ini A sama dengan MQ plus R, ini sisanya, R nya ini sisa hasil baginya antara 0 sampai M, dimana M nya ini lebih dari 0, positif ya. Contohnya seperti ini, 23 modulo 5 adalah, berarti 23 itu 5 dikali berapa, sisanya berapa. Nah yang terdekat, yang ini pengalinya, tadi pengalinya dari 0 sampai sebelum M ya, atau M-1. Jadi kalau 23 itu dibagi 5 kan 4 ya, 4 itu kan kali 5 20, sisanya 3. Jadi ditulis 23 sama dengan 5 kali 4 ditambah 3. Kemudian ini berarti hasil sisa pembaginya, ini hasil modulonya. 27 modulo 3 kan dibagi habis ya, sisanya 0. 6 modulo 8, nah ini karena 8 nya lebih besar, berarti 6 nya sama 8 dikali 0 ditambah 6, tetap 6 ya. 6 modulo 12 ini juga sama, ini 12 kali 0 plus 0, jadi tetap 0 ya. Kalau negatif 41 modulo 9, ini artinya
hasilnya yang lebih besar ya, karena ini sisanya harus positif. Nah, jadi kalau 41 dibagi 9 itu, kalau 5 dikali 9 kan 45 ya, jadi lebih besar dari 41 kan. Jadi 45 kalau dikurangi 41 sisanya masih 4. Jadi kalau negatif, hasil perkaliannya yang lebih besar ya. Kalau positif kan lebih kecil nih, 23 tadi kan 5 kali 4 kan 20 ya, lebih kecil. Kalau yang negatif yang lebih besar, karena sisanya harus positif. Nah, jadi 9-nya dikali min 5 ditambah 4, hasilnya 4. Kalau min 39 modulo 13, berarti min 39 itu 13 dikali yang pengalinya ini yang hasilnya lebih besar ya, kali 3. 13 kali 3 itu berapa? 39 ya. Nah, karena persis pas berarti plusnya 0, sisanya 0. Jadi penjelasan untuk E sama F tadi, karena A nya negatif, bagi harga mutlak A nya dibagi harga mutlak A dengan M mendapatkan sisa R. Maka A modulo M sama dengan M dikurangi R aksen. Nah, sisanya R aksen ini. Bila R aksen ini tidak sama dengan 0. Nah, jadi tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi kalau yang negatif, ini hasil pengaliannya yang lebih besar dari bilangan negatifnya, jadi sisanya harus positif. Kemudian aplikasi teori bilangan ini ke ISBN, fungsi hash, kriptografi, dan pembangkit bilangan acak semu. Kita membahas yang ISBN dulu ya, karena yang lainnya nanti ini dibahas di mata kuliah yang lainnya. Kita bahas yang ISBN. Ini ISBN ini adalah International Book Serial Number, diterbitkan oleh penerbit resmi. Biasanya disertai dengan kode ISBN yang terdiri dari 10 karakter. Ada 4 bagian kode. Yang pertama ini kode yang identifikasinya bahasa, kemudian penerbit, kode yang diberikan secara unik pada buku tersebut. Karakter uji dapat berupa angka atau huruf X untuk merepresentasikan angka 10. Karakter uji digunakan untuk memvalidasi ISBN, tepatnya untuk mendeteksi kesalahan pada karakter ISBN atau kesalahan karena perpindahan angka-angkanya. Karakter uji dipilih dengan sehingga sigma dari I kali XI, I-nya dari 1 sampai 10 adalah 0 modulo 11. XI-nya karakter uji yang ke I di dalam kode ISBN. Untuk mendapatkan karakter uji, kita cukup menghitung sigma dari I-nya 1 sampai 9, I kali XI modulo 11 sama dengan karakter ujinya. Jadi yang dipakai modulunya 11. Contohnya kode seperti ini. Yang depan ini kode untuk 0 ini kelompok negara berbahasa Inggris. Kemudian berikutnya ini penerbitnya. Kemudian ini untuk karakter unik buku yang diterbitkan oleh penerbit tersebut. Jadi karakter unik bukunya. Kemudian yang terakhir ini adalah karakter uji. Nah, karakter uji ini dapat dihitung, dapat ditentukan dari menghitung dari penjumlahan dari ini, karena ada 10 karakter ya. Nah, jadi yang karakter ujinya ini yang ke-10. Jadi artinya hanya 9 yang dihitung ini. 1 kali 0 plus 2 kali 3 plus 3 kali 0 plus 4 kali 1 plus 5 kali 5 plus 6 kali 4 plus 7 kali 5 plus 8 kali 6 plus 9 kali 1. Nah, ini ya. Ini ketemunya 151. Jadi 151 modulo 11 ketemunya 8. Nah, kalau kita cek 11 dikali berapa yang dekat ke 151? Dikali, kalau dikali tengahnya ini 5 ya, yang dekat ke 5 itu berapa? 151 dibagi 11 itu ketemu berapa? Kalau 11 dikali 11 itu kan 121 ya. Kalau dikali 13 143. Kalau dikali 14 154. Nah, jadi yang lebih dekat dikali 13 ya. Kali 13 berapa tadi? 143. 143 itu ditambah berapa? 151 tambah 8 ya. 143 tambah 8 kan 151 ya.
Jadi hasil modulnya 8. Ini contoh yang lainnya. Nomor sebuah buku terbitan adalah 979 dan sebagainya, ditentukan P-nya. Ini karakter ujinya sudah ada 5 ini. Nah, jadi penyelesaiannya karakter ujinya adalah 5, artinya sigma dari I kali XI-nya dari I-nya 1 sampai 9 modulus 11 ini ketemunya sudah ada 5. Kalau yang soal yang tadi dicari karakter ujinya ya. Karakter ujinya ini kita cek apakah benar 8. Nah, ini jadi I-nya dari 1 sampai 9 dikalikan dengan angkanya ini ketemunya 8. Kalau yang ini modelnya I dikali X-nya ini ketemunya 5, sudah ada ketemunya ya, 5. Kita tinggal menghitung P-nya. Nah, ini kita deretkan dari I dikali X-nya 1 kali 9, 2 kali 7, 3 kali 9 sampai semuanya sampai 9 kali 4 ya. Nah, ini ketemunya ini kalau kita kali ditambah ketemunya 191 plus 7P di modulo 11 ketemunya karakter ujinya 5 tadi ini. Nah, kita cari P-nya ini. Jadi 191 plus 7P ini sama dengan 11 kali K ditambah 5. Ya kan, pengalinya 11 ini, modulnya 11. Jadi 11 kali berapa? Sisanya 5. Nah, artinya kalau kita mencari 7P, ini 191-nya pindah ke sana. Artinya 11K plus 5, ini kan positif 191-nya. Kalau pindah jadi negatif. Jadi 5 dikurangi 191 itu ketemunya negatif 186. Nah, jadi ini ya. Nah, karena ini 7 kali P, maka kalau P-nya sendirian 7-nya kita pindah, kita ini karena perkalian ya, kita pindah ke sini ke kanan jadi pembagian dibagi 7. Nah, mencari ini yang hasilnya P-nya harus bilangan bulat, K-nya bulat yang positif dari 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9 ya. Ini ngeceknya kalian bisa hitung pakai Excel, pakai untuk bilangan K tertentu sehingga nanti ketemu P-nya bilangan bulat. Kita cek ke Excel dulu ya. 11K min 186 per 7. Ini kita bisa lihat ke Excel-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita deretkan K-nya. Nanti kan K-nya 11 kali berapa min 186 bagi 7 ya. Nah, kita cek ini. 186 itu yang dekat dengan 11 itu mulai dari 11 dikali 16 ya. 11 kali 16 itu kan 176. 176 kan dekat 186. Jadi ini kan kita mulai K-nya dari 16 sampai ini kita urutkan ya. 16, 17 sampai dan seterusnya diurutkan. Kemudian yang ini hasil dari P-nya tadi. Nah, jadi ini hasil P-nya. Ini tinggal masukkan rumusnya. 11 dikali K-nya ini mulai dari C4 ya. C4 min 186 per 7. Ini kita hitung ketemunya sekian, ini kita copy ke bawah ya. Dicek sampai yang ketemunya bulat ini, 8 atau 19. Karena P-nya dari 0 sampai 1 sampai 9 ya. Jadi yang masuk di sini 8. Bukan 19 ya, karena lebih dari 9, 8. Jadi P-nya hasilnya kita lihat. Nah, ini kita deretkan dari P-nya yang dari ini dari negatif ini yang. Nah, menderetkannya yang dekat aja, yang dekat ke 186 tadi kan K-nya 16 ya. Yang positif aja dari 16 sampai ketemu ini P-nya positif. Nah, jadi hasilnya P-nya 9. Ini tadi yang P-nya 9. Mana? 8 ya. Sorry sebentar. P-nya K-nya 21, coba kita cek lagi. Kok enggak sama? K-nya 22 ya. P-nya 8 yang positif. Jadi K-nya 22, P-nya 8.
11 kali C4 min 186 per 7 ya, tadi kita cek di sini. Sebelas dikalikan min 186 per 7, benar ya. Ini sorry ya, ini berarti ini yang benar harusnya sebentar 21 tadi, sini 9 ya. Bentar, kita cek lagi. 22 ketemunya 8, sorry. 22 8. Ya. 22 ketemunya 8 ya. Sudah benar. Nah, mohon maaf ini kurang konsentrasi ini ya. Ini ya. Yang 22 sama 8 ini ya. Bukan yang 9 ya. 22 dan 8. Nah, karena tadi melihatnya kurang fokus. Ini K-nya 22, P-nya 8. Jadi tinggal diurutkan ke rumusnya 11 kali ini kolomnya ini, K-nya ini di min 186 kasih kurung dibagi 7. Ini dicek yang P-nya hasilnya positif bulat. Ini 8. Yang antara 1 sampai 9 ya, 8 ini pada saat K-nya 22. Jadi kita dapatkan pada saat K-nya 22 ini P-nya 8. Nah, ini ya, P-nya 8. Jadi ini tadi hasilnya mana tadi? Nah, ini ya. Jadi P-nya 8. Yang ini ya. Nah, ini soal yang lainnya. Nah, tadi nggak fokusnya, keliru halamannya. Tadi masih page yang ini ya, yang P-nya 8. Jadi yang soal ini tadi, nah yang ini tadi ketemunya P-nya 8. Nah, ini soal yang lainnya. Nah, jadi soal yang lainnya ini tipe soalnya sama, ada P-nya di dalam sini. Ya, jadi ada P-nya di sini. Ini ketemunya sekian ya. Dicek ke Excel lagi ketemunya P-nya. Nah, ini sorry, ini tadi salah soal ya. Ini ketemunya P-nya 9. Karena 0 sampai 9 ya P-nya ya. Nah, yang soal yang kedua ini yang P-nya 9. Soal yang pertama tadi P-nya benar 8 ya. Tadi kita cek Excel-nya hanya yang ini ya. Nah, yang ini belum. Nah, soalnya beda ini. Contoh yang kedua ini. Tadi contoh pertama ini. Nah, jadi biar nggak bingung, sama-sama contoh, hampir sama model soalnya tapi ternyata beda ya. Demikian menghitung ISBN. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih telah belajar bersama. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, siang, atau sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye.